Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang SMMPTN bagian Barat. Seperti yang kita tahu bahwa SMMPTN bagian Barat sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Beberapa di antaranya yang akan diujikan itu adalah matematika IPA. Oke. Maka kita akan bahas seperti apa model soal matematika IPA di SMMPTN bagian Barat. Oke, misalnya luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 akar X dan Y sama dengan setengah X kuadrat adalah. Jadi, yang pertama kita bahas adalah bagaimana menentukan batas-batasnya atau titik potong antara kedua kurva ini, supaya kita tahu daerah tertutup itu yang mana. Nah, jadi caranya adalah kita misalkan Y sama dengan Y. Jadi misalkan ini Y1, ini Y2. Ya. Berarti Y1 sama dengan Y2, kalau dikali 2 kiri kanan, maka 8 akar X sama dengan X kuadrat. Kalau kita kuadratkan kiri kanan, maka kita dapatkan 64X sama dengan X pangkat 4. Lalu kita pindahkan ke kanan, sehingga kita peroleh X kuadrat X pangkat 4 kurang 64X sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, sehingga kita peroleh X kali X pangkat 3 kurang 64. Berarti X sama dengan 0. Atau X pangkat 3 kurang 64 sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 0 kita masukkan kemari juga boleh. Berarti 0 pangkat 2 kali setengah 0 berarti 0,0. Dan untuk X-nya sama dengan 4 berarti 4 pangkat 2 16 kali setengah berarti 8. Berarti 0,0 dan 4,8 itu titik potongnya. Supaya lebih jelas itu kita gambarkan aja seperti ini. Maka daerah tertutup yang dimaksud adalah yang ini, ya. Nah, kalau kita kerjakan dengan menggunakan integral, berarti luasnya ini sama dengan integral dari 0 sampai 4. Yang di atas adalah 4 akar X, berarti integral 4 akar X kurang setengah X kuadrat. Oke, nah itu. Kita akan kerjakan dengan metode yang lain. Berarti luasnya dapat kita buat dengan 2 kali 2/3 kali 4 kali 8 kurang 4 kali 8. Setelah kita lihat, luasnya itu sama dengan 10 2/3 atau 32/3. Ya. Berarti jawabnya adalah C. Untuk menentukan luas yang seperti ini saya udah pernah bahas tanpa integral. Seperti ini di topik sebelumnya. Oke, yang berikutnya yang kedua, jika setiap titik pada parabola Y kurang X kuadrat ditranslasikan menurut vektor 21, maka parabola yang dihasilkan adalah. Jadi cara mudahnya begini. Ya, karena ini adalah X, Y. Berarti Y-nya dikurang 1, kemudian X-nya dikurang 2. Sehingga kita peroleh Y kurang 1 sama dengan X kurang 2 pangkat 2. Kita uraikan ini sehingga Y kurang 1, ini X kuadrat kurang 4X tambah 4. Kalau pindahkan ini ke sebelah kanan jadi tambah 1. Berarti Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5. Berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi. Limit sin 6X tambah tangen 2X per 5X cos X dengan X mendekati 0. Ya, jadi saya udah pernah bahas di channel ini bagaimana cara mudah mengerjakan seperti ini. Ya, caranya adalah kalau muncul sinus dan tangen dicoret saja. Sehingga kalau kita masukkan ini kosinus X, kosinus 0 sama dengan 1, jadi nggak ngaruh. Jadi tinggal 6X tambah 2X per 5X.
Sehingga kita dapatkan 8/5 atau sama dengan 1/3/5. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi pada gambar, jika sudut X sama dengan 30 derajat dan KP sama dengan PQ. KP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan 2. Jadi ini yang awalnya diketahui. Maka jarak titik R ke garis horizontal. Jadi jarak R ke KL yang ditanya. Nah, berarti kita harus tahu berapa P aksen, kemudian Q aksen. Nah, untuk mendapatkan itu, maka kita bisa buat dengan menggunakan ini sinus ya. Sinus, yaitu depan per miring pada segitiga K P aksen P. Sehingga P aksen sama dengan 2 sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1. Berarti P aksen sama dengan 1. Lalu kita cari lagi, yaitu Q aksen. Q aksen dapat dicari dengan 2 sin. Kalau ini X berarti 2X. X-nya sama dengan tadi 30 derajat. Berarti sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 kali 2 berarti sama dengan akar 3 ya, sama dengan akar 3. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah jarak R ke KL. Berarti itu dapat adalah RQ ditambah Q aksen ditambah dengan P aksen. Nah, RQ kita lihat di sini sama dengan 2. Berarti 2 tambah, kalau Q aksen tadi kita dapat sama dengan akar 3. Sedangkan P aksen sama dengan 1. Berarti 2 tambah 1 tambah akar 3 sama dengan 3 tambah akar 3. Berarti jawabnya adalah C. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, saya tunggu. Untuk kita sama-sama belajar berlatih di sini untuk mempersiapkan diri untuk SMM PTN Wilayah Barat. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa.